Welcome to my channel YouTube ODID and now you're watching my virtual talk. Nah, buat teman-teman semua, ini adalah video pertama gua, the first video virtual talk. Dan buat teman-teman yang belum tahu apa itu virtual talk, jadi virtual talk itu adalah program yang mengundang berbagai inspirator-inspirator muda yang ada di Indonesia dan pastinya dengan praktisi-praktisi yang memiliki kemampuan-kemampuan unik yang ada di Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa banget dari salah satu pemateri yang pastinya dia adalah seorang data enthusiast, atau data scientist. Nah, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja kita lihat dulu. Ini dia profilnya. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan ngobrol dengan Dita Amalia alias Dita Data. Dita adalah yang expert di bidang data enthusiast, data scientist, business intelligence, dan juga mathematics and science. Dita Amalia adalah lulusan Institut Teknologi Bandung, jurusan Matematik angkatan tahun 2013 dan lulus pada tahun 2018. Dita Amalia juga pernah mengikuti program Student Exchange di Kanazawa University, Jepang. Dan pastinya sesuai dengan jurusan atau passionnya dia di bidang matematik. Selain berprestasi di bidang akademik, Dita juga aktif di komunitas saja, yaitu Sekolah Alternatif Anak Jalanan dan juga Forum Indonesia Muda Jakarta. Saat ini Dita aktif di komunitas Data Science Indonesia dan juga bekerja sebagai Business Intelligence di XL Axiata. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan profil Dita Amalia, langsung aja kita ngobrol dengan Dita Amalia dari Data Science Indonesia. Halo, Hai, halo Dita Karang, gimana? Sehat? Abis debut nih ya. sehat alhamdulillah. Gimana setelah debut? Happy atau gimana rasanya? Debut pertama ya, mantep tuh Of lagunya. course happy dong. Melihat kembaranku debut loh, gila-gila. Waduh. Ini Dita Karang bukan sih? Bukan ya? Dita Karangan ini. Oh, bukan, bukan. Dita gimana? Sehat Gila, kabarnya, Dit? spesial. Sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Iya. Lu gimana, Di? Alhamdulillah baik. By the way, sibuk apa aja Ya, nih Dita nih? Sibuk apa aja? Ngurusin data? iya, ngurusin data iya, karena kan kerjaan gua di bidang itu ya, dia. Hmm. Terus sama sibuk volunteering juga di Bu- tengah pandemik ini, gitu. Oh, volunteering jadi relawan ya? Iya. Relawan apa nih? Gue pengen tahu nih. Relawan apa kalau boleh tahu? Jadi kan sekarang gue juga jadi pengurus di Data Science Indonesia gitu Hmm. nah di bagian knowledge manajemennya nih yang manage knowledge data di DSI kayak gitu. Ya Hmm. banyak project-project yang masuk sih selama setengah tahun ini gitu. Waduh, gila nih, banyak project kan nih kayaknya. Kayaknya banyak duit juga nih, banyak project, banyak duit ya. Iya. Banyak data pastinya ya. Yang jelas sih banyak data ya. Amin. Yang jelas banyak data ya. Iya dong, yes. Nanti kita ngobrol-ngobrol nih tentang DSI, tapi sebelumnya mungkin gue pengen nanya juga sih, Dit. Gue kan sempat lihat ya juga nih sosial media lu nih. Gue lihat personal branding lu adalah data enthusiast. Wih, coba dong jelasin apa itu data enthusiast. Entusiasnya tuh seperti apa sih? Gila, keren. Keren Coba-coba. banget gak? Keren sih, tapi kayaknya nggak tahu nih orangnya sekeren itu apa enggak. Aja ya. Oke. Jadi kenapa gue mendefine diri gue sebagai Mhm, data enthusiast? mhm. Karena menurut gue siapapun tuh bisa berbicara berdasarkan pada data. Dan data enthusiast tuh orang yang antusias terhadap data. Orang yang cukup concern dengan banyak hal based on data gitu. Hmm. Jadi menurut gua orang yang mengklaim dirinya sebagai data enthusiast seharusnya dia sudah bisa memfilter informasi dan memberikan insight berdasarkan data atau data driven lah kayak gitu. In general, menurut gue data antusias ini bisa siapa aja, bahkan jurnalis pun bisa data antusias. Terus kayak praktisi industri kayak kita-kita ini nih, itu Mhm. juga termasuk data antusias menurut gue, kayak gitu. Oh, kita juga termasuk data enthusiast jatuhnya ya? Baru tahu Iya, gua. iya, Serius soalnya baru tahu. kita data driven, Paham, paham, paham. gitu.
Sebenarnya ini sejalan juga sama tempat volunteering gue sekarang di DSI. Kita pengen kayak memasyarakatkan, memelekkan data kepada masyarakat kayak gitu, mengedukasi masyarakat kalau menyerap informasi yang segini banyaknya itu berdasarkan pada data gitu. Jadi nggak juga mudah termakan hoax kayak gitu. Gitu sih. Mantap, mantap. Mulia sekali tujuannya ya, sangat mulia. Oke, gue pengen nanya nih. Tadi kan sempat ngomongin DSI nih. DSI itu apa sih? Singkatannya apa? Dan mungkin bisa dijelasin organisasi DSI itu sebenarnya fokusnya di data seperti apa sih? Coba mungkin diceritain, Dita. Oke. Jadi sebenarnya DSI ini singkatan dari Data Science Indonesia, kayak yang udah gue ceritain di awal nih. Dia punya visinya tuh mengedukasi masyarakat untuk melek data, gitu. Intinya itu. Kenapa DSI ini terbentuk? Jadi awalnya komunitas ini tuh terbentuk di 2012-2013 ya, gue lupa, pokoknya di sekitar itu, ketika data science di Indonesia ini mulai booming nih, mulai muncul, mulai ada di Indonesia. Dan banyak praktisi data yang menggunakan big data, tapi mereka nggak punya tempat untuk sharing, karena emang ini profesi-profesi yang baru, kayak gitu kan. Makanya dibentuklah komunitas Data Science Indonesia. Seiring berjalannya waktu tuh, data science sudah mulai kenal, dan sudah mulai terasa ya, sekarang banyak banget buzzwords di Indonesia terkait dengan data science. Akhirnya, kita juga ingin mengadvance tujuan komunitas ini. Jadi nggak cuma untuk sharing knowledge antar profesional dan praktisi data, tapi juga untuk memelekkan data, memasyarakatkan data, mengedukasi data kepada masyarakat, kayak gitu. Berbicara tentang data scientist juga nih, Dit. Nah, untuk menurut lu sendiri di ekosistem data scientist di Indonesia itu seperti apa sih sejauh ini dibandingkan mungkin dengan negara-negara lain kali ya? Mungkin bisa kasih contoh seperti negara apa yang udah maju dalam perkembangan data science-nya. Kalau gue bisa bicara, data science di Indonesia ini masih bayi lah. Sebenarnya data ini kalau bisa dibilang nih kayak sebuah resource baru, Dit. Jadi kalau lu tahu selama ini ESDM, energi dan sumber daya mineral, itu kan sebagai resource yang cukup potensial dan memberikan growth ekonomik yang lumayan ya ke Indonesia. Iya, iya, benar-benar. Data ini juga sebagai resource yang baru gitu, yang nilainya juga valuable banget dan cukup memberikan impact nantinya ke sektor ekonomi, gitu sih menurut gua. Kenapa? Karena kita lihat aja dengan jumlah data yang besar, kita bisa ngejualnya dalam nilai yang miliar atau triliun kayak gitu loh, Di. Jadi emang kayak apa ya, data ini resource yang cukup bagus gitu. Kayak lu dapet data penduduk Indonesia sejumlah 200.000 orang gitu ya misalnya. Lu tahu nomor KTP, lu tahu nama lengkap, dan lu tahu tanggal lahir misalnya. Ya udah, lu bisa manfaatin itu buat daftar jadi bupati misalnya, kepilih dah tuh lu jadi bupati. Oh iya, kalau lu punya data gampang ya kalau kayak gitu ya. Iya, iya. Oh, Jadi lu bisa memanipulasi gimana caranya yang 200.000 data tadi dijadiin kayak pemilih lu nantinya, kayak gitu. Kan bisa ya, tahu-tahu. kayak gitu. Itu. Waduh. Nah, tapi overall sebenarnya menurut gua dibandingkan dengan negara lain, compare to others, di Indonesia ini pengetahuan terkait dengan data itu masih sangat minim, walaupun praktisi data sudah mulai banyak gitu. DSI dulu pernah ngelakuin research kayak namanya data talent gap. Jadi kita tuh nge-research dari praktisi-praktisi data profesional nih, ada data engineer, ada data analis, data scientist, business intelligence, sama researcher, statistikawan, kayak gitu. Sebenarnya kira-kira seberapa jauh sih gap yang dibutuhkan Indonesia, profesional yang dibutuhkan di Indonesia, terutama di bidang data, dengan yang udah ada saat ini gitu. Dan ternyata kita lihat nih, cara keahlian dan keilmuannya, data engineer pun belum menguasai semua lingkup yang seharusnya dikuasai data engineer.
data scientist kadang malah mengerjakan tugas-tugasnya data analis, kayak gitu-gitu. Jadi emang kita masih di Indonesia ini masih dalam tahap penjajakan, masih meraba-raba profesi-profesi ini tuh di job desk-nya seperti apa dan ditempatkan di case yang seperti apa, kayak gitu. Jadi kayak masih identitasnya tuh masih bingung gitu. Gue data analis apa data scientist ya gitu ya? Kayak ketuker-tuker Iya, gitu. iya. Kadang justru pelakunya tuh udah tahu kayak, oh gue nih kapasitasnya data analis loh. Jadi harusnya kerjaan gue gini. Tapi ketika udah jadi data analis di perusahaan tersebut, malah dikasih job data scientist kayak gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Ya. Nah, lu tadi ngejelasin juga tuh tentang jenis-jenis ada data scientist, ada data analis. Nah, itu bedanya apa sih? Mungkin secara umumnya gitu kan masyarakat kan pada bingung ya. Ibaratnya kayak semuanya disamain gitu. Semua data analis dibilang data scientist, padahal bukan gitu. Iya. Nah, itu bedanya tuh dari secara umum tuh kayak gimana, Dit? Jadi gini, kalau misalkan gue menganalogikan sebuah perusahaan yang berbasiskan data itu sebuah restoran. Data engineer itu dia yang mencari bahan-bahan berkualitas, sayuran-sayuran berkualitas, Ya. daging, Hewan. telur yang berkualitas, pokoknya bahan-bahan yang berkualitas dengan alat-alat yang berkualitas, kayak gitu. Data analis itu dia yang meracik masakan sehari-hari kita, tapi dengan standar menu yang ada dan bisa dijual nih. Data scientist itu yang memikirkan racikan inovatif kira-kira yang menarik, menu apa yang menarik buat pelanggan kayak gitu. Kira-kira itu bedanya. Jadi kalau di dunia realnya sebenarnya data engineer itu yang berurusan dengan infrastruktur data, cleansing data kayak gitu. Yang tadinya ada unstructured data atau data yang emang gak ada pola dijadikan jadi structure data atau data yang bisa diproses oleh sistem gitu. Makanya data engineer tuh sering banget berhadapan dengan case-case infrastruktur data, manajemen sistem data kayak gitu. Kalau data scientist, dia yang punya inisiatif untuk membuat suatu strategi jangka panjang nih. Misal kayak yang aku bilang tadi, ngebuat menu baru. Kalau misalkan di suatu perusahaan ada mau suatu inovasi dari produk misalnya, nah data scientist itu yang ngambil project itu gitu. Terus misalkan ada perusahaan yang nanya gimana ya caranya memaksimalkan revenue dengan lahan yang terbatas misalnya. Nah, yang kayak gitu tuh masuk case-nya data scientist gitu. Selanjutnya kalau data analis, dia yang langsung berhubungan dengan user-user bisnis dan memberikan informasi, insight, data terkait dengan rutinitas bisnis yang udah ada kayak gitu. Jadi misalnya produk ini tuh launching tanggal segini, performanya gimana ya, gitu. Oh, paham. Ya berarti data Gitu analis itu sih, juga memvisualisasikan data bukan sih si data analis ini? Iya betul. Yang menyampaikan ke Iya, para data usernya. scientist, data analis itu pasti akan memvisualisasikan data. Nah kalau boleh tahu, Gitu. biasanya sih kalau data science Indonesia itu kan pastinya punya proyek-proyek terkait data juga ya, entah itu riset dan lain sebagainya. Biasanya memvisualisasikannya dalam bentuk apa aja, Dit? Kalau di DSI ya kita proyeknya cukup banyak sebenarnya. Kayak kemarin kita ada proyek bersama dengan World Bank, terus ada juga proyek edukasi bersama beberapa perusahaan kayak perusahaan telco maupun perbankan. Ada juga proyek research internal kita gitu. Nah, kebanyakan sih standarnya kalau untuk visualisasi kita kadang pakai Tableau atau Power BI atau Python kayak gitu. Tergantung datanya, enaknya divisualisasi pakai apa, kayak gitu sih. Kayak Corona dashboard kemarin, kita pakainya Tableau, kayak gitu. Penasaran juga sih, kalau dari karirnya sendiri nih, ini kan istilahnya data enthusiast atau data scientist itu jadi kayak profesi yang seksi lah ya di masa depan sekarang gitu ya, di masa Iya, seksi teknologi. banget sekarang. Menurut lu prediksi lu, bukan lu yang seksi ya, bukan data scientist yang seksi. Anda tidak udah pede ya. Nah, prediksi lu sebagai seorang data scientist ke depan tuh akan seperti apa sih? Dan harapan lu untuk ekosistem data scientist di Indonesia itu seperti apa ke depan, Dit? Dulu tuh pernah ada survei di US.
Hmm? Jadi kalau dari LinkedIn ngelakuin survei top 10 the most sexiest job in US itu nomor 1 atau 2-nya gitu data scientist. Buat kedepannya ya, karena ngelihat sekarang kan banyak digitalisasi industri ya, ditambah dengan Ya. data yang kita punya tuh cukup banyak, cepat gitu speed-nya. Kayak misal online gini kan pasti kita menyerap data yang cukup cepat kan. Iya, benar. Tuh, dengan adanya kebutuhan itu, maka tentunya butuh sumber daya manusia yang bisa mengolah data dari source yang begitu besar dan banyaknya gitu. Dengan adanya digitalisasi dan transformasi digital di banyak industri, kebutuhan praktisi data nih semakin meningkat pasti kayak gitu. Dan prospeknya untuk di Indonesia sangat cerah. Oh iya. Karena sampai sekarang jumlah praktisi data masih sedikit. Mm. Ini praktisi data yang tahu big data ya, itu masih sedikit. Tapi demand-nya udah cukup banyak nih, gitu. Dan seiring berjalannya waktu, perusahaan-perusahaan yang tadinya menggunakan tradisional data akan go to digital nih. Nah, gue kemarin sempat lihat itu lo, Dit, apa namanya, LinkedIn lu juga tuh, kan lu sempat ikut Hmm, juga tuh program exchange ya, pertukaran pelajar ke Kanazawa University Jepang. Iya kan ya? iya betul. Nah, coba dong ceritain itu Iya. program kayak gimana dan lu kenapa bisa keterima di sana? By the way, lu kepo juga ya sama Iya. profile gue. Ya kan riset dulu. Sebelum wawancara tuh riset dulu. Kalau nggak di riset ngapain? Oh, riset. Semua based on data ya. Iyalah, Bagus, bagus. orang ngomong Suka sama gue yang data harus gini-gini. berdasarkan data dong. Masa gue bilang, Anda dari Harvard ya, padahal bukan dari Harvard kan, percuma. Oh iya, Salah benar-benar. kaprah ntar. Benar. Ntar malah kayak Benar-benar. konspirasi corona, ngomong data, bilang media, tanya aja media. Ngomong nggak benar. Lanjut. Ya, jadi gue pas tingkat 2, tingkat 3 tuh Hmm. pernah exchange ke Kanazawa University. Awalnya tuh gini, gue tuh dulu pengen S1 di Jepang, tapi nggak jadi. Jadinya malah S1-nya di Indonesia, kayak gitu. Makanya karena ada nih desire, obsesi yang nggak kecapai dulunya, akhirnya gue kayak, oh mau deh kayak student exchange ke Jepang, kayak gitu. Jadi kan gue dari jurusan matematika ya, dia. Jurusan gue tuh ada kerja sama gitu, sama profesor yang ada di Kanazawanya, Profesor Kubo namanya. Profesor Kebo. Nah, Profesor iya, apa? Kubo, Kubo. Oh, Kubo. gue kira Kebo. Parah Sorry. lu di. Salah denger. Sorry. Sebenarnya tujuannya ini sih kayak buat pertukaran ilmu dan pertukaran budaya. Hmm. Pertukaran ilmu ini kayak gimana? Jadi kayak kita ngerasain kelas matematika dan sains di Jepang tuh seperti apa, terus praktiknya gimana, laboratoriumnya seperti apa, kayak gitu. Materinya juga karena ini bentuknya exchange ya, Hmm. jadi materinya dibuat general sih, walaupun cukup sulit juga gitu ya. Di Hmm. Jepangnya itu, di Kanazawanya itu, kita belajar satu departemen ya, jadi gue belajar matematika iya, fisika iya gitu. Waduh, pusing tuh kayaknya tuh. Iya, Iya. nah di Udah gitu pakai bahasa Jepang fisikanya enggak gue, sih? Pakai bahasa Jepang enggak sih di iya sana? iya, Matematika. iya pakai, Matematika fisika. iya. Pusing. Jadi buku-buku paket, buku-bukunya yang gue Hah? dapat itu pakai bahasa Jepang, Oh, berarti bisa tapi bahasa Jepang nih. jelasinnya pakai bahasa Inggris. Hmm. Enggak, dosennya jelasin pakai bahasa Inggris. Oh iya. Itu sih yang gue rasain selama kuliah di Jepang. Ditambah dengan budayanya. Di sana tuh kita ngelanggar sedikit aturan aja itu kayak udah berdosa besar banget gitu di. Iya, gue tahu tuh di Jepang tuh emang istilahnya kriminalitas minim apa gimana sih? Iya nggak sih? Ketawa salah gue ya. Iya betul, kriminalitasnya minim. Karena emang orang-orangnya patuh dan taat peraturan sih menurut gue. Kayak di Jepang kan ini ya ada peraturan jarak antar kendaraan misalnya itu 1 meter. Jadi mobil depan dengan mobil belakang tuh 1 meter jaraknya. Oh, berarti udah social distancing duluan mereka ya? Sebelum corona. Mereka udah memprediksi akan ada corona nih. Mobil aja Iya, social iya. distancing apalagi manusia ya. Oh ya,
Terus pas gue ke sana tuh kayak gue amazed gitu, kok orang Jepang hati-hati banget ya, kecepatannya Iya, iya. dijaga, Disiplin banget terus itu. selalu menjaga jarak 1 meter itu ketika mengendarai mobil, kayak gitu-gitu. Iya, makanya harus ke Jepang ya. Jangan sekarang tapi lagi corona. Corona sekarang ke Jepang Ini lagi ngapain? corona. Belajar dari Jepangnya dari YouTube aja. Oh, udah itu boleh boleh. Kan dari lu sekarang nih jelasin tentang Jepang, ya Oh kan? iya, Yo, ntar kan di-share ya. iya, 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 kan iya. nggak mungkin disimpan. Tadi kan sempat ngomongin Jepang juga tuh, kan emang disiplin dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, gue sempat lihat juga, gue lupa ya datanya seperti apa. Tapi setahu gue, bener nggak sih kalau di Jepang itu tingkat stresnya atau mungkin bunuh dirinya tinggi juga ya? Itu sih benar ya, Hmm. karena emang tekanan di sana tuh tinggi emang. Orang Hmm. dituntut untuk bekerja, belajar itu tinggi sekali kayak gitu. Di sisi lain itu bagus, tapi untuk orang-orang yang kurang kuat cara mentalnya, mungkin banyak problem mental health yang terjadi di sana gitu. Gue pernah ngobrol sih sama teman-teman gue yang di Jepang. Jadi mayoritas teman-teman gue tuh nggak punya pacar. Bahkan ada yang nggak berminat untuk menikah kayak gitu. Sampai gue tuh pernah nemuin kan di semacam Lawson-nya gitu, bagian depan raknya itu dikasih majalah porno. Ternyata tujuannya tuh supaya remaja-remaja Jepang nih merangsang kita untuk mau punya relationship dengan lawan jenis kayak gitu. Gitu Hmm. sih. Dan pas gue tanya kenapa, karena di Jepang sekarang angka kelahirannya tuh kecil banget dan bahkan hampir minus. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, nantinya penduduk Jepang akan punah kan, kayak gitu. Menarik, menarik. Makasih banyak nih Dita, banyak sharing-sharing terkait dengan data science dan juga pengalamannya exchange ke Jepang nih. Wah, kayaknya kita harus ke Jepang ntar ya. Kapan-kapan lah ya, habis corona lah ke Jepang boleh lah ya. Tujuannya tapi buat Hmm. belajar. Buat belajar, jangan nyari cewek ya. Ke Jepang nyari cewek. Oke, Dita, sebelum Okay. kita closing nih mungkin ada tips-tips dari Dita buat teman-teman semua mungkin kayak gimana misalnya teman-teman pengen masuk ke karirnya di data scientist kah atau pengen sukses di data science seperti apa tips-tips dari Dita sendiri? Ayo coba diceritakan. Gini sih, menurut gue sebenarnya data science, big data, industri 4.0 itu kan emang lagi ngetren banget ya. Hmm. Menurut gue itu kayak ya udah itu fase yang akan dialami gitu. Sebenarnya data science ini kan masih ilmu yang baru banget nih ada di Indonesia dan masih bisa dipelajari gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik dari berbagai latar belakang bisa banget buat mempelajari ini secara otodidak sebenarnya. Udah ada banyak course, udah ada banyak konsultan online yang di bidang data science yang emang bisa mengarahkan kita untuk ke profesi-profesi itu gitu. Dan terakhir menurut gue yang penting ini sebenarnya technology is not the solution but the amplifier of intent gitu. Jadi teknologi itu sebenarnya bukanlah sebuah solusi akhir. Teknologi itu enhancement, peningkatan cara Tuh, kita untuk menemukan solusi itu gitu, untuk mencapai tujuan kita gitu. mantap. Ya, berarti teknologi is not solution, tapi teknologi is the way to make a solution. Bener gak sih? Ya, Iya, betul, the adalah amplifier cara. of. Ya, makasih banyak Dita udah sharing-sharing pada hari ini ya. Pokoknya mudah-mudahan kita bisa dapat informasi dan pastinya dapat manfaat dari pembicaraan kita pada kali ini. Okay, Jangan thank lupa juga you. untuk tonton next video lainnya. Terima kasih Dita. Bye bye. Assalamualaikum. Nanti kita ketemu. Waalaikumsalam.